Bedoyo Pangkur ini dimiliki oleh Keraton Kasunanan Surakarta, dan Bedoyo Pangkur ini tercipta pada masa Pakubuwono keempat, sehingga kalau dirunut dari sejarah terciptanya sudah lebih dari 200 tahun. Nah, sama seperti tarian Bedoyo pada umumnya, tari Bedoyo Pangkur juga bisa dikatakan sebagai tarian sakral di kota Surakarta ini. Bentuk tariannya selazimnya tari Bedoyo yang ditarikan oleh 9 orang gadis, dan dengan konsep bedayan, gerak-geraknya dan semuanya. Kostum juga menggunakan dodot. Nah, yang menjadi ciri dari Bedoyo Pangkur adalah selain memang pola geraknya yang berbeda, menggunakan iringan atau gending pangkur. Nah, ini pada zamannya juga tarian ini sering ditarikan pada saat kerajaan atau Kasunanan pada waktu itu, misalnya ada pesta atau hajatan lahirnya seorang bayi di Keraton Surakarta, artinya terah dari raja. Ini tari Bedoyo Pangkur ini sering disajikan. Nah, di dalam tari Bedoyo, 9 dari penari ini adalah menggambarkan dari adanya 9 jabatan yang ada di dalam tarian itu. Ada Batak, Gulu, Dodo, Endel Weton, Endel Ajeg, Apit Ngarep, Apit Meneng, Apit Mburi, dan Buncit, yang semuanya punya tugas masing-masing di dalam jabatan penari di tarian Bedoyo Pangkur, ataupun juga pembagian di tarian Bedoyo pada umumnya. Menjadi penting kita juga bisa mengetahui bagaimana lika-liku ya, bagaimana latar belakang penari-penari atau gadis-gadis ini bisa menjadi bagian dari penari Bedoyo yang ada di keraton. Ini prosesnya cukup panjang, biasanya dimulai dari masih anak-anak. Itu ada beberapa penari yang memang menjadi penari Bedoyo Ketawang khususnya, itu dimulai dari sejak anak-anak, direkrut dari beberapa desa yang ada di sekitar kota Solo, yang sudah ada ikut neneknya yang memang menjadi abdi di keraton, ada yang memang mengkhususkan diri menjadi abdi keputren di Keraton Surakarta, yang kemudian mengikuti fase-fase aturan peradaban dan pola-pola keputren putri-putri perempuan Jawa yang waktu itu memang harus diikuti ya, bagaimana mereka harus belajar gerak tari sejak dini, kemudian bagaimana dia harus merawat diri. Jadi ada proses ngadi saliro dan ngadi busono. Mereka harus bisa misalnya membuat lulur sendiri, kemudian meronce melati sendiri, juga memiru atau melipat kain wiru pada jari atau batik-batik pada waktu itu. Semua proses menjadi perempuan Jawa itu dijalani betul sampai akhirnya sudah bisa dinobatkan menjadi penari Bedoyo yang harus melalui proses sengker. Ada poso mutih, ada kemudian sengker itu adalah sekian hari, 9 penari itu memang berada di keputren, bahkan tidur di keputren untuk menyatukan rasa bagaimana agar nanti pada saat menari Bedoyo di pendopo keraton itu memang menjadi satu rasa. Dari proses berpuasa itu kemudian manglingi, karena kemudian akan dirias menjadi lebih cantik, tidak seperti hariannya, sehingga bisa muncul power yang ada pada saat menarikan tarian Bedoyo Ketawang.